Halo semuanya, kenalin nama aku Nailul Muna. Di video ini, aku akan menerangkan hasil dari analisisku setelah membaca novel yang judulnya Burung Terbang di Kelam Malam. Novel ini ditulis oleh seorang sastrawan berbangsa Indonesia yang memiliki nama lengkap Arafat Nur. Arafat Nur lahir di Lubuk Pakam, daerah Sumatera Utara. Arafat Nur lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1974 ini mengakrabi dunia sastra terutama di puisi dan prosa. Mengawali debutnya sebagai penulis pada tahun 1997, Arafat Nur sudah mulai mempublikasikan sejumlah karyanya di media massa, baik yang terbit di daerah Sumatera Utara, Nagro, Aceh Darussalam, dan Jakarta. Produktivitasnya mulai meningkat ketika beliau pindah di kota Langsomawe, Nagro, Aceh Darussalam. Latar belakang inilah yang mempengaruhi sejumlah tema-tema atas karyanya yang mengangkat kehidupan para masyarakat Aceh. Selain pernah bekerja sebagai guru honorer, beliau juga berprofesi sebagai seorang jurnalis. Berkat karyanya yang berkualitas, beliau memperoleh penghargaan sebanyak 23 penghargaan atas 27 karya yang dihasilkannya. Lalu aku akan menceritakan isi dari novel yang aku baca, yaitu novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. Yang aku ceritakan dalam video ini, aku ringkas secara singkat. Kisah ini bermula ketika pemuda tampan yang bernama Faiz yang berprofesi sebagai wartawan sekaligus penulis memulai petualangannya dengan mencari alamat rumah para istri simpanan Tuan Beransyah untuk mengungkapkan fakta. Karena kabar-kabar miring berdesus bahwa lelaki tua itu alias Tuan Beransyah mempunyai banyak istri simpanan, serta kabarnya lelaki tua itu terlibat kasus penjualan ganja. Alasan Faiz mengungkap kebenaran ini karena Tuan Beransyah akan mencalonkan diri sebagai wali kota Lamhok. Dan dialah kandidat kuat calon wali kota yang menampilkan sifat alim mulia serta taat agama. Faiz yang memang bukan benar-benar wartawan bersih alias siap menerima bayaran karena ekonominya yang cukup gersang, diperintahkan Tuan Beransyah untuk menuliskan hal-hal yang baik tentang dirinya, yaitu Tuan Beransyah. Maksudnya si Faiz itu disuruh menuliskan berita tentang kebaikan Tuan Beransyah. Padahal Tuan Beransyah itu tidak sebaik itu juga. Jadi seperti kayak dimanipulasi lah Tuan Beransyah. Padahal di sisi lain Faiz menyusun strategi untuk menyingkap fakta terhadap kasus Tuan Beransyah yang beredar. Yang katanya Tuan Beransyah memiliki simpanan istri yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan belasan. Dengan mengikuti alamat-alamat rumah istri simpanan Tuan Beransyah, Faiz mencari dengan sangat perjuangan dan satu persatu istri simpanan Tuan Beransyah pun ditemuinya, lalu diwawancarai oleh Faiz. Di tengah berpetualangnya, Faiz diuji terhadap masing-masing karakter yang menjadi istri simpanan Tuan Beransyah. Bahkan Faiz dengan segala kehilafannya tergoda dan melakukan hubungan terlarang dengan salah satu murid lelaki tua itu. Di sisi lain, Faiz sangat merasa bersalah dan merasa sangat berdosa. Berulang-ulang dia teringat akan hal kotor itu. Faiz pun perlahan melaksanakan ibadah dengan secara rutin dan khusyuk karena dia sangat merasa bersalah dan takut. Selain itu, Faiz juga memiliki kegampangan di hatinya tatkala dia kerap menemui banyak perempuan. Dan kebanyakan adalah istri simpanan Tuan Beransyah yang rata-rata suka menggoda dirinya lantaran Faiz rupawan dan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Padahal, Faiz memiliki teman dekat yang hampir dikatakan sebagai kasih. Gadis itu bernama Safira. Faiz yang kerap memiliki kesibukan di luar menjadi jarang bertemu dengan Safira. Hingga terdapat kejadian kesalahpahaman antara Faiz dan Diana. Nah, Diana ini adalah anaknya Bu Maryam, tetangga Faiz yang berjualan catering. Diana ini mengantarkan makanan kepada si Faiz dan ada adegan kesalahpahaman
antara Diana dan Faiz yang membuat Safira marah, karena pada saat itu Safira ternyata mendatangi rumah si Faiz, membuka pintu dan kaget melihat Diana dan Faiz. Faiz yang berusaha membujuk Safira dan menjelaskan yang terjadi itu sebenarnya kesalahpahaman, namun hanya sia-sia. Nah, di samping itu Faiz mendengar bahwa Tuan Bransyah menang sebagai wali kota Lampung, yang membuat Faiz geram, dan akhirnya koran yang ditulis oleh Faiz yang berisi tentang keburukan Tuan Bransyah akhirnya terbit, dan hal itu pun menjadi viral, dan Tuan Bransyah memerintahkan suruhannya untuk mencari Faiz. Faiz pun menjadi buronan polisi, dan Faiz pun mau tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman. Safira yang awalnya masih sangat marah terhadap Faiz, akhirnya pun perlahan mulai memaafkan Faiz. Ending yang paling mengejutkan dari novel ini yaitu Safira mengaku bahwa dirinya adalah anak kandung Tuan Bransyah. Pesan yang aku dapatkan setelah membaca novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur yaitu aku harus menjadi lebih waspada dan menjaga apa yang harus dijaga, dan memilih pergaulan yang baik. Karena di dalam novel ini, sebenarnya yang ada dalam video ini belum semuanya aku ceritakan, hanya kejadian tertentu saja yang aku ceritakan. Dan satu lagi, novel ini bukan untuk semua kalangan, maksudnya bukan untuk semua umur. Jadi yang boleh harus yang umurnya lebih dewasa, 17 tahun ke atas ya. Oke, sekian analisis novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. Aku Nailul Muna, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, kesalahan kata maupun kekurangan dalam video ini. Aku Nailul Muna pamit undur diri. Sekian.